Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat, berbahagia di siang hari ini. Selamat datang saya ucapkan pada acara pertemuan rutin PIKK UP3 Kota Bumi yang berjudul Kuatkan Cinta dan Hadapi Tekanan Bersama, Strategi Membangun Keluarga Tangguh. Mungkin sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan doa yang akan dipandu oleh Ibu Win Robin. Kepada Ibu Win Robin, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Marilah sejenak kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan pada hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Amin. Doa akan saya bacakan menurut agama Islam. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini amahu wa yuqaw fiyu mazida. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami ucapkan kepadamu atas segala limpah karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersilaturahmi dalam kegiatan pertemuan rutin PIKK PLN UP3 Kota Bumi. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah acara ini membawa hikmah, manfaat dan menambah ilmu pengetahuan sebagai upaya untuk memperkuat tali persaudaraan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dari kesalahan dan kehilapan, jagalah lisan dan perbuatan kami agar selalu berada di jalan yang lurus. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah keluarga kami kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikan rezeki yang halal thayyiban, jauhkanlah kami dari fitnah mara bahaya dan bencana. Semoga kami menjadi makhluk yang selalu bersyukur atas rezeki yang Engkau berikan. Ya Allah, jagalah keluarga kami agar selalu istiqomah sebagai muslim, menjalankan semua perintah dan larangan-Mu sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jadikan kami umat akhir yang menempati surga-Mu bersama para nabi dan rasul. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya hanya kepadamu kami melakukan doa dan harapan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Win Robin atas panduan doanya. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu dan himne Mars PIKK untuk operator. Silahkan. Demi kejayaan
PKKPLN. Tingkatkan kualitas sumber daya, bersatu padu bahu-membahu, ikut dukung dalam pembangunan, mendampingi suami berkarya, menjunjung tinggi pekerti mulia, berbagi dan peduli sesama, kokohkan persatuan dan kesatuan, jalin erat kebersamaan, semangat berkarya, PIKK maju bergerak jaya selamanya, kokohkan persatuan dan kesatuan, jalin erat kebersamaan, semangat berkarya, PIKK maju bergerak jaya selamanya, maju bergerak jaya selamanya. Baik, acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari tuan rumah untuk acara pada siang hari ini dari Ibu Ketua PIKK ULP Pulung Kencana kepada Ibu Nadia Majid dipersilakan. Orang udah juga kemarin minta suruh. Satu. Terus apa kata dia? Iya, apa kata dia? Kak, ada suaranya nggak, Mbak? Udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu-Ibu semua. Selamat datang kepada narasumber kita, Ibu Farah Suhaila, SPSI. Yang terhormat, Ibu Neni Abrar, Ketua PIKK UP3 Kota Bumi. Yang terhormat, Ibu-Ibu Asmen, UP3 Kota Bumi. Yang terhormat, Ibu-Ibu MWLP UP3 Kota Bumi. Dan yang terhormat, Ibu-Ibu pengurus UP3 Kota Bumi, serta para purna bakti. Alhamdulillah, kita semua hari ini bisa bertemu dan berkumpul di acara arisan PIKK UP3 Kota Bumi dengan tuan rumah ULP Pulung Kencana dan ULP Menggala. Berharap ke depannya PIKK Kota Bumi semakin solid, jaya, dan kreatif, walaupun berbeda-beda domisilinya. Saya mewakili Ibu-Ibu Pulung Kencana untuk memperkenalkan anggota PIKK ULP Pulung Kencana. Ada Mbak Karen Panji, ada Mbak Rona Lauri, ada Mbak Wulan Robin, dan saya Nadia Majid. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan arisan Zoom PIKK ini. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya sambutan dari Ibu Ketua PIKK ULP. Cuci. Halo, ada suaranya? Tapi Bun, Ya pun. Ya, Bun. selamat siang Ibu-Ibu semua dimanapun berada. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Ibu Farah Suhailiah, yang sudah berkenan hadir sebagai narasumber pada pertemuan hari ini. Yang terhormat, Ibu Neni Abrar selaku Ketua PIKK UP3 Kota Bumi. Yang terhormat, Ibu-Ibu Asmen UP3 Kota Bumi. Yang terhormat, Ibu-Ibu MULP UP3 Kota Bumi. Dan yang terhormat, Ibu-Ibu pengurus PIKK UP3 Kota Bumi, anggota PIKK UP3 Kota Bumi, serta para purna bakti. Alhamdulillah kita semua bisa hadir dan berkumpul pada hari ini di acara arisan PIKK UP3 Kota Bumi dengan tuan rumah ULP Menggala dan ULP Pulung Kencana.
Perkenankan saya mewakili ibu-ibu ULP Menggala untuk memperkenalkan anggota kami, yaitu ada saya sendiri, Resa Tatas, ada Mbak Febi Edo, Mbak Cici Mariansah, dan Mbak Hani Hafid. Maaf ya ibu-ibu. Saya mewakili ibu-ibu ULP Menggala mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir dan sudah menyempatkan waktu mengikuti kegiatan arisan PIKK pada hari ini. Semoga kedepannya PIKK UP3 Kota Bumi semakin solid, jaya, dan kreatif. Amin. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ibu Ketua PKK UP3 Kota Bumi kepada Ibu Neni Abaran. Waktu 4 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas rahmatnya kita masih dapat berkumpul di ruang Zoom yang berbahagia ini. Walaupun dimanapun kita berada, kita UP3 PIKK UP3 Kota Bumi masih bisa berkumpul. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ala Nabi Muhammad. Kepada narasumber Ibu Farah Suhailah, sarjana psikolog, ibu-ibu panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk mempersiapkan arisan kita ini, ibu dari ULP Pulung Kencana, Bu Nadia Majid dengan anggotanya, ULP Menggala, Ibu Resa Tatas dengan anggotanya juga, ibu-ibu pengurus, ibu-ibu anggota PIKK UP3 Kota Bumi, dan juga ibu-ibu Purna Bakti yang sudah berkesempatan untuk hadir pada acara ini. Mungkin ini arisan PIKK yang pertama kali saya hadiri di UP3 Kota Bumi. Kemarin beberapa teman-teman pengurus sudah ketemu saya ke sana, tapi mungkin kita belum bertemu secara tatap muka, tapi acara ini merupakan acara yang berbahagia di mana kita bisa bersilaturahmi bersama. Mungkin untuk ibu-ibu yang baru, ibu-ibu anggota PIKK dan ibu-ibu Purna Bakti, saya Bu Neni Abrar, saya mungkin perkenalkan diri lagi ya. Kami berdomisili di Tangerang Selatan. Anak saya ada 3 orang, laki-laki semua. Dan insya Allah nanti jika ada kesempatan nanti kita bisa berkumpul bertatap muka supaya silaturahminya bisa lebih afdol lagi. Tapi alhamdulillah kita sekarang ini sudah bisa berkumpul, sudah ada sekitar 22 orang ya kita untuk hadir di sini. Mungkin nanti kami para pengurus kemarin juga sudah melakukan rapat untuk menyusun agenda kerja. Kita insya Allah akan rutin mengadakan arisan ini per 2 bulan. Nanti ada ada bulan-bulan yang memang tidak bisa kita adakan bersama karena ada puasa atau Lebaran. Tapi nanti kita akan coba koordinasi lagi. Kita sudah coba menyusun lagi agenda-agenda yang insya Allah akan nanti kita kerjakan bersama-sama. Mungkin kami juga dari pengurus minta bantuan juga kepada ibu-ibu yang para anggota dan Purna Bakti. Kita coba akan giatkan lagi apa-apa aja yang memang belum bisa kita dikerjakan sebelumnya. Nanti dari bidang ekonomi, Bu Yani dan yang lainnya nanti
bisa berkoordinasi juga dengan Ibu-Ibu Purna Bakti tentang rencana kerja yang ancang-ancang kita yang kemarin ya. Terus mungkin itu dulu ya sebagai pembuka dari saya. Nanti kita akan coba lanjutkan kegiatan kita dengan mendengarkan Ibu narasumber, Ibu Farah Suhailah ya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan kita berdiskusi eh, ke depannya. Oke, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini yaitu berjudul Kuatkan Cinta dengan Bersama. Strategi membangun kota tangguh yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Farah Suhaila, MPSI Psikolog. Kepada Ibu Farah Suhaila, bisa dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran ya? Oke, selamat sore, selamat siang ibu-ibu semua. Siang menuju sore ya, ini jam-jam nanggung nih dan jam-jam ngantuk mungkin ya buat ibu-ibu. Gitu. Coba semoga kali ini ibu-ibu tetap sedikit gangguan-gangguan mungkin dari anaknya atau mungkin dari siapa di sebelahnya, ada siapa-siapa, semoga tetap bisa mengikuti ya ibu-ibu semua. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang kuatkan cinta dan hadapi tekanan ya atau tantangan bersama, strategi membangun keluarga tangguh. Wah, gimana nih ibu-ibu? Menurut ibu-ibu, gimana nih? Materinya menarik apa enggak sih? Menarik nggak nih? Dari Menarik ya. Oke. Oke, boleh di next. Boleh next. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Ini wajah saya yang sebenarnya. Kalau yang sekarang yang pakai masker ya. Wajah saya yang sebenarnya yang seperti ini. Oke, nama saya Farah Saila. Latar belakang pendidikannya, saya kebetulan kecil sampai dengan S2 itu tinggalnya di Jogja. Jadi kuliahnya di UGM. Mengambil sarjana psikologi, kemudian mengambil kuliah profesi di magister profesi psikologinya. Dan mengambil peminatan klinis. Kemudian sekarang pekerjaannya sebagai psikolog klinis di Optimax Potensial Indonesia ini ada di Cilegon gitu. Kenapa di Cilegon? Kenapa nggak di Jogja? Karena ngikut suami gitu ya. Kembali lagi. Oke, kalau misalnya ada yang mungkin nanti ada triggering, ada hal-hal yang mau dipertanyakan lagi atau ada hal-hal yang kurang nyaman karena penyampaian saya nih dan pengen tahu lebih lanjut, boleh nanti langsung dikontak aja lewat email atau lewat nomor telepon ini. Itu ya, ibu-ibu semua. Karena kita juga nggak tahu nih, apakah materi ini tuh materi-materi triggering atau enggak buat ibu-ibu semua. Memang sih sebenarnya secara umum materi yang akan saya sampaikan nanti itu sebenarnya adalah materi-materi yang cenderung normal, cenderung aman gitu ya kalau kita bilangnya. Cuman balik lagi ke masing-masing orang. Bisa jadi hal yang menurut kita normal buat satu orang lainnya ternyata nggak normal gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi nanti kalau misalnya memang ada ibu-ibu yang merasa lebih kurang nyaman dengan apa yang saya sampaikan, nanti bisa take a break dulu, bisa coba nggak dengerin dulu gitu juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, next. Oke, coba ibu-ibu boleh nih ditulis di kolom chat. Apa sih yang ibu-ibu bayangin setelah membaca judul itu? Gitu. Membaca judul tadi. Kuatkan cinta dan hadapi tekanan bersama. Strategi membangun keluarga tangguh. Boleh apa tuh? Boleh ditulis di kolom chat ya. Kesan pertamanya nih setelah baca judulnya nih gitu. Tips
and trick menjaga komunikasi. Apalagi? Ada lagi? Ibu-ibu yang lagi nulis, boleh langsung nulis juga. Kira-kira harapan ibu-ibu apa sih setelah mengikuti materi ini? Apa sih yang ibu-ibu ekspektasikan? Boleh ditulis juga harapannya setelah mengikuti materi ini. Selalu saling mau belajar dan berproses. Oke, boleh sambil ditulis ya ibu-ibu ya. Keluarga bahagia. Apalagi ada lagi. Keluarga bahagia ya. Menarik nih. Oke, boleh sambil ibu-ibu yang masih menulis boleh di enter atau boleh lanjut tulis kalau misalnya panjang tulisannya sambil dilanjutin materinya ya. Oke, saling menyemangati dalam bertumbuh. Wih, keren banget nih. Oke, boleh di next materinya. Selanjutnya. Oke, ini ya, tantangan dan dinamika dalam keluarga. Tentunya dalam setiap keluarga itu pasti masing-masing ada tantangannya ya, punya permasalahannya masing-masing, punya dinamikanya masing-masing. Nah, apa aja sih tantangan dan dinamika dalam keluarga itu? Contohnya misalnya ada banyak banget nih pasti nih yang long distance marriage, yang istrinya di mana, suaminya di mana gitu, yang istrinya berkarya di sini, suaminya berkarya di sana gitu. Kemudian pekerjaan yang menyita waktu keluarga, jadi nggak kenal waktu, bisa tengah malam tiba-tiba dipanggil, bisa jadwalnya harusnya 8 to 5 gitu, tiba-tiba berangkatnya jam 6 pagi, tiba-tiba berangkatnya jam 7, pulangnya jam 7 malam, misalnya seperti itu. Kemudian masalah keluarga besar nih, extended family, misalnya neneknya, kakeknya, iparnya, atau juga bahkan budenya gitu, yang misalnya ikut ikut campur gitu ke permasalahan keluarga kita, atau yang sebenarnya itu permasalahan di luar keluarga inti tapi ternyata mau nggak mau akan mempengaruhi keluarga inti kita gitu. Kemudian masalah keuangan, finansial, dan juga ada manajemen waktu ini juga. Itu menjadi banyak banyak permasalahan dalam rumah tangga dalam keluarga di Indonesia terutama ya. Gitu. Oke, boleh di next. Oke, nah apa sih dampaknya tantangan dan dinamika dalam keluarga ini gitu? Dampaknya apa? Dampaknya ada salah satunya adalah quality time yang menurun, kemudian dengan quality time yang menurun, jadinya toleransi terhadap pasangan dan anak semakin rendah. Jadinya apa? Jadinya selek dikit marah-marah, ada miskomunikasi sedikit, bukannya meluruskan tapi malah jadi ya udah marah-marah aja, udah nggak bisa ngontrol emosi ke anak, apalagi dia bikin salah dikit yang biasanya nggak apa-apa nih kesalahan itu, malah jadi bumerang, jadi besar, jadi bikin marah-marah terus, jadi semua yang dilakukan anak misalnya jadi salah semua, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian jadi komunikasinya memburuk kayak gitu. Ini kan menjadi sebuah kayak apa namanya, kayak efek domino gitu ya. Jadi ya semuanya kena gitu. Nah, reaksinya apa biasanya? Reaksinya ada frustrasi, kemudian kelelahan secara emosional, jadi capek terus, jadi bawaannya emosi terus, kemudian konfliknya jadi meningkat gitu. Nah, padahal kan itu selalu ada ya, keluarga yang kuat itu bukanlah keluarga yang tanpa masalah gitu, tetapi keluarga yang mampu menemukan solusi dalam setiap tantangannya. Tuh, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang itu. Oke, boleh next? Oke. Nah, ketangguhan keluarga atau ketahanan keluarga. Nih, keluarga yang tangguh nih kita bilangnya. Menurut Bapak John DeFrey, nih ada fotonya di sebelahnya nih. Bapaknya ini BTW masih hidup ya, sampai sekarang gitu. Dan sering sering datang juga ke Indonesia, terutama ke UGM sih kalau saya ketemunya biasanya. Itu adalah seorang ahli dalam studi keluarga. Ketahanan keluarga atau family resilience adalah kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh meskipun menghadapi tantangan atau krisis. Gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa pungkiri ini dalam keluarga tuh pasti akan ada tantangannya, pasti akan ada krisisnya, dan bagaimana cara kita untuk
bisa resilient, bisa memiliki daya lenting dan bisa beradaptasi supaya bisa bisa tumbuh lagi dan berkembang. Jadi kita bisa menjadi keluarga yang bertahan gitu. Oke, boleh next? Oke. Nah, karakteristik keluarga tangguh itu apa aja sih sebenarnya? Karakteristik keluarga tangguh itu yang pertama adanya apresiasi, afeksi, dan juga komunikasi efektif. Apa sih apresiasi, afeksi itu? Gitu. Apresiasi, jadi dalam keluarga tangguh biasanya di dalam hubungan terutama pasangan dan juga ke anak ya. Ini kan kita konteksnya adalah keluarga, bukan cuma pasangan gitu. Jadi memberikan apresiasi apapun itu sekecil apapun misalnya eh, suami atau anak membantu pekerjaan rumah sedikit aja gitu dan itu walaupun rutin dilakukan gitu tetap penting untuk dilakukan apresiasi gitu karena apa kalau misalnya udah rutin nih misalnya tiap pagi si bapak bantuin cuci piring misalnya gitu. Saking seringnya, saking udah rutinnya, jadi kita nggak pernah apresiasi tindakan yang udah dilakukan gitu. Kadang-kadang kalau begitu akhirnya apa? Akhirnya timbul perasaan jenuh gitu untuk melakukan kegiatan itu. Kalau yang realnya banget nih para suami misalnya bekerja gitu dari pagi sampai sore atau sampai malam gitu misalnya itu kan sudah setiap hari dan kalau kita bilang itu sudah kewajiban dia gitu ya sudah kewajibannya tapi ternyata memang perlu untuk diapresiasi juga makasih ya Pak makasih ya Ayah sudah berjuang untuk keluarga kita sudah mencari nafkah dengan ikhlas misalnya seperti itu sambil diafirmasi diberi kalimat-kalimat positif jadinya eh, balik lagi ke nilai keluarganya nanti akan tumbuh juga gitu. Kemudian afeksi, afeksinya adalah kasih sayang gitu. Misalnya dengan membelai, dengan memberikan eh, sentuhan kayak misalnya pas bilang makasih nih sambil disentuh gitu, makasih ya gitu. Atau nanti bisa juga dengan memberikan apresiasi dan afeksinya itu berupa tanya pengen apa, memberikan hadiah, misalnya seperti itu. Kemudian komunikasi efektif. Tadi ya sudah ada yang membahas juga ya tips dan trik menjaga komunikasi gitu. Memang komunikasi ini memang sangat penting ya dalam keluarga gitu. Dan komunikasi seperti apa? Komunikasi yang efektif gitu. Karena banyak kok komunikasi tapi tidak efektif. Itu juga banyak gitu. Kayak sekadar kita marah-marah sama pasangan aja itu kan sebuah komunikasi ya. Cuman apakah itu efektif? Kan nggak mesti gitu. Nah, kemudian yang kedua ada komitmen terhadap keluarga. Nah, komitmen terhadap keluarga ini juga menjadi sebuah karakteristik keluarga tangguh. Karena apa? Karena dengan kita berkomitmen, kita biasanya dengan adanya komitmen ini jadi mempunyai kemampuan untuk manajemen waktu dan gimana ya dibilangnya dia ikhlas gitu ibaratnya bilangnya ikhlas untuk memberikan waktu untuk keluarganya. Karena apa? Karena dia sudah berkomitmen gitu. Dia ikhlas untuk mencari nafkah misalnya karena apa? Karena aku sudah berkomitmen nih, aku akan membangun keluargaku, aku akan memberikan yang terbaik untuk keluargaku, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi adalah kenyamanan saat menghabiskan waktu bersama. Ini juga penting ya untuk meningkatkan bonding antar keluarga, antar anggota keluarga gitu. Meningkatkan bonding eh, baik dari orang tua ke anak maupun masing-masing orang tua gitu, dari pasangannya masing-masing gitu. Kemudian yang selanjutnya karakteristiknya adalah kesejahteraan mental yang didasari oleh spiritualitas gitu. Nah, ternyata spiritual ini tuh juga masuk loh dalam uh, pentingnya membangun keluarga tangguh gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia kita hampir semua ya pasti memiliki agama ibaratnya seperti itu, memiliki keyakinan masing-masing, ada spiritualitasnya dan ini ternyata di kancah internasional di dalam penelitian-penelitian spiritualitas ini tuh memiliki efek yang cukup besar terhadap keluarga tangguh gitu. Ternyata memang ya kita ini perlu ada pegangan di luar yang bisa kita bayangkan di dunia ini gitu lah. Itulah yang kita bilang spiritualitas gitu. Kemudian
Yang terakhir adanya kemampuan mengatasi stres dan krisis secara efektif gitu. Oke, boleh di next. Oke. Selanjutnya gimana sih strategi membangun keluarga tangguh itu gitu. Nah, yang pertama tentunya komunikasi efektif. Kemudian kita juga harus membangun koneksi emosional. Kemudian manajemen diri, khususnya di sini kita fokusnya ke istri ya, karena di sini ibu-ibu semua gitu ya. Oke, kemudian menjunjung nilai bersama dalam keluarga gitu. Nilainya harus disamakan dalam satu keluarga itu gitu. Next. Oke. Nah, kita bahas satu persatu tentang strategi ini. Yang pertama adanya komunikasi efektif. Apa sih komunikasi itu? Gitu. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, pikiran, sikap tertentu dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Jadi ada dua subjek di sini ya, ada penerima pesan dan ada penyampai pesan. Minimal ada dua orang. Tujuannya adalah agar informasi yang disampaikan dapat dimengerti dan terjadi perubahan perilaku atau pengetahuan dari lawannya, dari lawan bicaranya gitu. Oke, next. Nah, jenis komunikasi itu sebenarnya ada beberapa ya, ada berbagai macam gitu. Nah, yang biasa kita cukup paham itu adalah cukup terasa itu adalah ada komunikasi pasif, ada komunikasi agresif, dan ada komunikasi asertif gitu. Yang pertama jenis komunikasi pasif ini tuh komunikasi yang dipendam. Jadi cenderung tidak sampai tujuannya. Tujuan komunikasi cenderung tidak sampai. Jadi dia biasanya kalau kita bahas mengenai perbedaannya pasif, agresif, dan asertif dari kemampuan komunikasinya, kemampuan komunikasi yang pasif ini tuh yang sangat tidak efektif gitu, sangat tidak efektif karena ya itu akhirnya hanya memendam dan tidak disampaikan gitu. Kemudian kalau agresif itu kemampuan komunikasinya tuh dia akan lebih keras gitu, akan lebih langsung to the point, tapi bisa jadi tidak efektif karena tidak mempengaruhi, tidak terjadi perubahan perilaku ataupun pengetahuan dari pasangan lawan bicaranya gitu. Kemudian biasanya yang paling baik ini adalah yang asertif gitu. Kalau yang asertif ini biasanya dia akan to the point, tapi tidak membuat lawan bicaranya itu tersinggung gitu biasanya. Nah ini kan juga beda ya dari verbal dan non verbalnya gitu. Kalau pasif biasanya non verbalnya yang lebih kelihatan tapi verbalnya sama sekali nggak ada gitu. Yang agresif biasanya dia verbalnya lebih jelas nampak, dan non verbalnya mungkin akan lebih kelihatan juga, cuman kesan yang didapat jadi kayak kesan marah-marah misalnya seperti itu. Kemudian asertif juga verbal dan non verbalnya juga akan nampak tapi akan lebih smooth gitu ibaratnya. Kemudian perasaan yang muncul dari pasif, agresif, dan asertif juga berbeda. Yang pasif memendam ya, jadinya malah bisa jadi bom waktu, malah jadi bisa agresif sewaktu-waktu. Kemudian kalau asertif dia akan mementingkan perasaan yang muncul, tapi dia tidak akan menyinggung itu tadi gitu. Kemudian ada juga pasif agresif. Yang pasif agresif itu biasanya dia contohnya yang kayak nggak apa-apa, tapi tiba-tiba banting pintu. Jadi verbal dan non verbalnya itu berlawanan gitu. Itu biasanya pasif agresif itu. Gitu. Nah, dari mekanisme pemecahan masalahnya sendiri juga akan berbeda nih antara pasif, agresif, dan asertif gitu. Yang paling baik biasanya yang asertif gitu, karena semuanya nanti akan bisa menerima informasi apa sih sebenarnya yang harus diketahui oleh lawan bicara kita gitu. Oke, boleh next. Oke, nah strategi komunikasi efektif yang asertif itu seperti apa sih gitu. Nah, yang asertif itu nih contohnya adalah yang pertama I statement. Nih, kalau kita bilang ini bisa juga kita bilangnya pesan aku. Jadi penyampaian pesan itu fokus pada perasaan gitu. Perasaan saya. Misalnya statement itu adalah saya merasa, tulis perasaannya apa, merasa bla 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 gitu ya.
merasa bla 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 ketika kamu ketika perilakunya apa nih yang membuat kita nggak suka gitu. Saya merasa apa ketika kamu ngapain gitu. Kemudian disampaikan juga saya eh, akan merasa lebih senang misalnya gitu. Saya jadi perubahan perilakunya apa yang diharapkan gitu. Saya akan merasa lebih senang kalau kamu melakukan apa. Jadi di situ disampaikan alasan ketidaksukaan, misalnya ngomongin tentang nggak suka gitu ya, tentang perubahan, pengen melakukan perubahan perilaku pada pasangan gitu misalnya. Nah itu bisa disampaikan, misalnya saya merasa kesal gitu. Saya merasa kesal ketika kamu nggak ngabarin kalau pulang terlambat. Gitu. Terus kemudian selanjutnya juga disampaikan, saya akan merasa senang, akan merasa lebih nyaman kalau kamu bisa memberitahu kalau pulang terlambat, misalnya seperti itu. Jadi kita fokusnya itu bukan fokus ke menyalahkan lawan bicara kita tentang perilaku dia, tapi kita fokusnya tentang apa hal yang kita rasakan ketika lawan bicara kita melakukan hal tersebut gitu. Jadi harapannya nanti lawan bicara kita akan lebih muncul perasaan empatinya. Oh ternyata dia merasa sedih kalau misalnya aku seperti ini gitu. Kemudian ada juga kata-kata romantis gitu. Kata-kata romantis ini sebenarnya kata-kata romantis itu lebih ke 4 kata ajaib yang biasanya kita ajarin ke anak-anak gitu. Tolong, terima kasih, maaf gitu. Yang seperti itu. Jadi nggak langsung to the point dengan target kita apa gitu, tapi juga jangan lupa kata-kata pemanisnya gitu. Jadi dia menjadi kata romantis. Kemudian ada juga yang ketiga ini teknik sandwich gitu. Sandwich itu kan kalau kita tahu dia mirip kayak burger gitu kan, ada lapisannya gitu. Nah, dia jadi ada kalimat pembuka, ada kalimat inti, dan ada kalimat penutup. Kalau ibaratnya kita bilang seperti itu. Kalimat pembuka dan penutup ini kurang lebih mirip. Dia berisi kata-kata positif, berisi hal-hal yang hal-hal yang baik-baik gitu. Kalau misalnya mau mengkritik gitu, nah kita beritahu dulu hal-hal positif yang ada di dalam dirinya dulu. Misalnya nih, contohnya misalnya ke suami ya gitu. Misalnya ke suami, kita sampaikan dulu hal-hal yang kita sukai sama dia apa gitu. Ayah, terima kasih ya sudah mau bekerja keras selama ini untuk keluarga kita, gini 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 gitu kan. Disampaikan tuh semua yang positif-positif, apa yang kita suka dari pasangan kita. Kemudian di tengah-tengahnya setelah itu namun pakai namun, tapi ini baku banget ya, bilang aja tapi ya misalnya gitu. Ternyata jadi boleh disisipin juga statementnya. Aku merasa kalau misalnya ayah begini tuh aku lebih sedih gitu misalnya. Tapi ya aku sedih nih kalau misalnya ayah tuh ternyata nggak terbuka sama aku gitu misalnya seperti itu. Jadi di tengah-tengah tuh disampaikan nih kritik-kritik yang mau kita sampaikan, kritik-kritik apa yang perilaku-perilaku apa yang misalnya kita mau ubah dari pasangan kita, misalnya seperti itu, atau pengetahuan yang mau kita ubah dari pasangan kita gitu. Kemudian lanjut ditutup dengan kalimat-kalimat positif lagi. Tapi sejauh ini sih udah oke banget sih ya, ayah tuh makasih banget ya, udah bantuin bantuin mengurus anak, udah bantuin ini, udah bantuin itu, misalnya gitu. So far sih udah hebat banget, misalnya seperti itu. Itulah yang namanya teknik sandwich. Jadi dan ini semua strategi komunikasi efektif ini bisa iniin ya, bisa di apa namanya, bisa di compare satu sama lain, misalnya dijadikan satu di dalam teknik sandwich itu ada statementnya juga, ada kata romantisnya juga, tuh nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya kita mau lihat ini kerangka besarnya itu teknik sandwich gitu. Ada kalimat pembuka, kalimat inti, sama kalimat penutupnya. Nah di dalamnya situ pakai statement, pakai kata-kata romantis seperti itu. Oke, boleh next. Nah ini nih, ada love letter nih sekarang.
saya mau minta ibu-ibu semua buat menulis. Kalau misalnya ibu-ibu di sekitar ada pensil dan ada kertas, boleh pakai pensil kertas. Tapi kalau misalnya nggak ada, boleh pakai HP-nya aja di note. Boleh coba bikin love letter buat suaminya. Boleh dipikirkan, boleh cuman sekadar mengapresiasi aja, atau boleh eh kalau pengen ada yang pengen diomongin, ada yang grundel nih, ada yang masih kesel, masih pengen ngomongin itu tapi belum berhasil gitu. Boleh sampaikan itu pakai teknik strategi komunikasi efektif yang tadi saya sampaikan gitu ya Ibu-ibu ya. Saya beri waktu 10 menit sampai jam 14.20. Oke, boleh dicoba ya Ibu-ibu. Saya tunggu sampai 10 menit. Ini ibu-ibu sekalian boleh nih disampaikan juga kan buat para suaminya terima kasih atau mungkin apresiasi sudah berusaha bekerja keras untuk keluarga. Kalau saya kan masih belum ada suami ya, jadi saya simak dulu aja. Udah tahu. Ibu-ibu sekalian, ini ada lombanya nggak yang terbaik? Dibacakan nggak Bu Farah untuk suratnya? Nanti nggak usah dibacain nggak apa-apa, tapi kita Ya. lebih ke review aja gimana perasaan dan gimana tantangannya menulis itu gimana sih gitu. Oke, boleh. Oke.
Oke, sudah 14.20 ya Ibu-Ibu. Gimana nih Ibu-Ibu rasanya? Boleh ada yang open mic nih. Sulitkah? Atau gampang-gampang aja? Atau bingung? Gimana? Ada yang mau Ibu Saskia Khairul ya? Mau menyampaikan? Enggak, Mbak. Kepencet. Gimana Ibu? Enggak, Mbak. Aman aja kepencet. Aman aja, Mbak. Aku sering ngomel-ngomel lewat chat panjang kali lebar, walaupun cuma di read doang. Gimana? Rasanya biasa, Mbak. Karena aku sering ngomel lewat chat. Oke, sering ngomel lewat chat. Tadi sudah mencoba untuk lebih menstrukturkan kalimat-kalimatnya. Ya, ya lumayan. Kayak yang di instruksiin pertama ya. Gitu ya. Eh, rasanya gimana rasanya ketika diminta untuk lebih menstrukturkan kalimat-kalimat yang disampaikan tuh? Atau memang biasanya udah seperti ini nih, udah terstruktur jangan langsung marah-marah tapi sampaikan ini dulu gitu gimana? Hmm, kayaknya lebih nggak menggebu-gebu ya, jadi lebih tahu apa yang mau disampaikan dulu. Oke, jadi lebih sadar juga ya, apa sih permasalahannya gitu. Apa sih yang mau disampaikan gitu, nggak cuma sekadar marah-marah doang gitu. Ya, betul. Oke, oke, boleh ibu-ibu yang lainnya menyampaikan gimana rasanya? Ada yang mau bicara lagi? Coba tunjuk nih ya, tunjuk ya. Coba Ibu Debbie Alfi coba. Gimana Bu rasanya Bu? Rasa apa ya? Bingung sih, Mbak. Yang jelas, Oke. Bingung kenapa tuh? nggak tahu ini. Yang jelas yang mau disampaikan banyak kan. Ini yang mau dibahas apa nih? Yang mau disampaikan ke suami ya? Yang dibahas adalah gimana sih rasanya menulis dengan terstruktur, kemudian ada Oh, kesulitankah menulis dengan yang cara yang tadi gitu. Nggak perlu bahas hmm, isinya, bahas tentang diri sendiri aja gitu. nggak tahu udah tepat apa belum ya. Yang jelas sebelumnya kita ucapin kalimat positif dulu kan. Terima kasih. Terus unek-unek dan terus mungkin terakhir harapan ya kepada suami ya. Gitu ya. Iya, Masih bingung masih pemilihan kata-katanya. oke, masih bingung ya tentang pemilihan katanya Ya ya. paling ya usahanya segitu ya. Nggak apa-apa. Itu udah sebuah ini ya, ini kan sebuah hal baru gitu. Kalau biasanya kita menyampaikan itu langsung aja apa yang ada dalam pikiran kita kita sampaikan gitu. Nah, kali ini kita dicoba untuk diminta untuk memikirkan ulang kembali apa sih yang sebenarnya mau kita sampaikan gitu. Sebenarnya bener nggak sih itu yang tujuan utamanya kita menyampaikan pesan itu gitu ya. Ya, benar. Oke, oke. Makasih Bu Debi. Sama. Oke, gitu ya, ibu-ibu semua memang perlu latihan untuk melakukan komunikasi efektif, untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak menyakiti itu tuh perlu latihan, bukan cuman sekadar semua orang pasti bisa gitu enggak. Tapi memang mungkin di awal rasanya klingi, rasanya aneh, rasanya kayak apa sih? Jijik deh kayak gitu orang biasanya nggak kayak gitu kok sama suami misalnya kayak gitu ya tapi nggak apa-apa kita kita coba untuk latih karena memang afeksi apresiasi itu tuh harus diekspresikan
pasangan kita tuh nggak akan tahu kita sayang cinta sama dia kalau kita tuh tidak mengekspresikannya gitu. Ini juga bisa disampaikan ke suami nanti. Ayo kita coba untuk latih ekspresikan. Pasti hidupnya akan lebih berwarna, keluarganya akan lebih terasa, dan ini juga punya efek positif terhadap anak-anak yang melihat ekspresi sayang, ekspresi cinta dari orang tuanya gitu. Nah, buat ibu-ibu kalau misalnya nanti pengen latihan gitu tapi lupa nih I statement tuh kayak gimana sih harusnya gitu. Ibu-ibu bisa coba googling aja I statement. Nanti di bagian gambar tuh akan ada banyak penyampaian, ada jadi dia tuh modelnya kayak kayak format gitu. Nanti dia tuh I feel, aku merasa apa, when, ketika apa, because, karena apa, dan harapannya terakhir apa. Aku lebih suka kalau apa gitu. Nanti ada banyak kok di Google itu tentang I statement itu seperti apa. Contekannya gitu. Contekannya seperti apa nanti tinggal disesuaikan dengan kondisi yang kita real hadapi itu seperti apa gitu. Kalau teknik sandwichnya sudah paham ya, pokoknya di awal kalimat-kalimat positif, terima kasih, apresiasi, afeksi, seperti itu. Kemudian di tengah baru dimasukin kritik dengan I statement misalnya gitu. Kemudian baru diakhiri dengan kalimat-kalimat positif lagi gitu. Oke, boleh next. Oke, next. Kemudian selanjutnya adalah membangun koneksi emosional gitu. Nah, setelah kita mencoba untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik, tentunya nggak cuma sekadar komunikasi, tapi juga kita membangun koneksi emosional biar terbentuk bonding dalam keluarga inti kita gitu. Terbentuk bonding, terbentuk boundaries juga. Boundaries itu benteng gitu, yang mana kita bisa menguatkan diri kita nggak terpengaruh oleh orang-orang di luar keluarga inti kita gitu. Nah, yang pertama adalah dengan memberikan apresiasi atas sekecil apapun usaha suami atau usaha anak atau usaha pasangan kita. Kalau ini mau ditunjukin ke suami ya, berarti usaha istri gitu. Atau usaha diri sendiri juga nggak masalah. Kemudian melakukan aktivitas sederhana sebelum tidur, misalnya dengan bercanda, mengobrol, membelai, seperti itu. Aktivitas-aktivitas kecil yang dirasa sebenarnya itu adalah hal-hal yang tidak penting, itu adalah hal yang penting dalam membangun ketahanan keluarga gitu. Justru ketika momen-momen membicarakan hal-hal tidak penting itu adalah hal yang penting gitu. Membicarakan hal-hal yang tidak penting itu adalah hal yang penting dalam membangun koneksi emosional dalam keluarga gitu. Jadi mau itu membahas tentang hobi, membahas tentang sekadar ada kucing lewat dibahas atau apapun itu gitu. Itu juga akan membangun koneksi emosional. Kemudian meluangkan waktu santai berdua dengan pasangan ini juga sangat penting. Jadi selain dengan anak-anak juga family time gitu ya, juga harus ada uh, partner time gitu, partner time pasangan, waktu dengan pasangan berdua aja, di mana anak-anak nggak terlibat di dalam situ. Boleh ketika anak-anak sudah tidur atau boleh anak-anak dititipkan terlebih dahulu gitu, tidak masalah gitu. Oke, boleh next. Nah, kemudian adanya manajemen diri di sini kita fokusnya ke istri ya. Terutama istri ini kan perempuan tuh cukup unik gitu, di mana hormon-hormonnya semua lebih kompleks, terutama ketika menghadapi tamu bulanan gitu, yang ada mood swing-nya, yang ada macem-macemnya, ada yang susah tidurnya, ada yang overthinkingnya, segala macem gitu. Nah, yang pertama adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Ini dasar banget ya, asupan gizi itu penting banget. Jadi kalau misalnya ibu-ibu biasanya pada memperhatikan gizi anak-anaknya, jangan lupa memperhatikan gizi ibunya juga gitu. Ketika anaknya makan makanan sehat, makannya tapi ibunya makannya seadanya, itu akan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh juga, mempengaruhi syaraf-syaraf dalam otak, dan itu juga akan mempengaruhi kesehatan mental ibu-ibu semuanya gitu. Vitaminnya, olahraganya ini juga penting gitu, karena olahraga ini juga sangat support banget ya untuk kesehatan mental selain fisik ya. Olahraga tuh sangat supportnya cukup besar untuk kesehatan mental, karena namanya kesehatan mental itu ya bagian di otak ini kan kita nggak jauh-jauh dari hormon, nggak jauh-jauh dari serotonin, dopamin, seperti hal-hal seperti itu, dan itu bisa banget disupport dari olahraga gitu. Kemudian juga manajemen stres yang efektif.
gimana ketika ada tantangan, ada stres, gimana kita mengelolanya dengan baik, gimana kita bisa fokus pada penyelesaian masalah, bukan fokus pada eh, merenungi atau apa sih ya kita bilangnya ya, eh fokus pada masalahnya itu jadi kayak sedih-sedih terus terhadap masalahnya gitu. Jadi kita nggak fokus sama penyelesaian masalahnya. Itu jangan seperti itu. Nah, harus bagaimana sih cara manajemen stresnya gitu. Stres sendiri kan sebenarnya ada hal yang baik untuk kehidupan kita gitu. Stres itu adalah hal yang baik. Stres itu sebenarnya adalah hal-hal yang netral gitu. Nah, bagaimana stres ini menjadi stres yang negatif atau stres yang positif itu tergantung persepsi masing-masing orang gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menganggap suatu stres, suatu tekanan itu menjadi stres yang positif, menjadi eustress kalau kita bilangnya. Stres yang membangun, stres yang membuat kita jadi bertumbuh dan berkembang lebih baik, bukan stres yang menjatuhkan kita gitu. Kemudian juga manajemen emosi negatifnya seperti apa? Apakah bisa eh, tidak berlarut-larut dalam kesedihan, bisa mengatur nafas. Contohnya seperti ya emosi negatif manajemennya yang paling utama, paling awal itu biasanya adalah relaksasi gitu. Gimana kita bisa mengatur nafas kita terlebih dahulu karena biasanya ketika ada emosi negatif yang sangat kuat hadir di kita gitu ya, itu pasti ada perasaan deg-degan, perasaan cemas, jadi bingung mau ngapain gitu. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah coba relaksasi dulu. Coba tarik nafas dulu yang dalam, coba sadari dulu ini permasalahan apa sih gitu. Kalau misalnya masih belum bisa juga, coba sadari dulu hari ini lagi ngapain, sekarang lagi ngapain, lagi ada di mana, lagi ada di kamar kah, apakah lagi ada di ruang tamu kah, atau lagi ada di mana. Coba take a deep breath. Coba tarik nafas dulu yang dalam, tarik nafas dulu yang dalam, tenang dulu, kemudian coba diurai lagi, dikatakan dalam hati permasalahanku apa yang aku rasakan gitu. Disadari apa yang dirasakan. Emosi negatif itu bukan untuk dihindari, bukan untuk diabaikan, tapi juga untuk diterima. Misalnya ada perasaan marah, ada perasaan sedih. Berarti saat itu juga, oh saat ini aku sedang merasa marah karena hal itu. Oh saat ini aku sedang merasa sedih karena hal itu gitu. Jadi bukan untuk aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh marah, bukan seperti itu gitu. Ketika kita mencoba untuk denial, mencoba untuk menghilangkan perasaan-perasaan negatif itu, yang ada justru malah makin menumpuk dan dia susah dikeluarin dan sewaktu-waktu ketika dia bisa keluar dia akan meledak dan itu yang tidak baik gitu ya, yang akan lebih sulit dikontrol. Jadi memang ada baiknya ketika emosi itu datang, kita terima dulu kalau emosi ini adalah fitrah. Emosi ini adalah selayaknya manusia, setiap manusia pasti memiliki emosi, baik itu negatif maupun positif. Gitu. Kemudian dukungan sosial juga penting, jadi kita juga harus memilah dan memilih ya circle pertemanan yang sesuai dengan nilai dan juga kondisi diri. Jadi kalau misalnya ada circle pertemanannya nih, misalnya di sekolahan nih, di sekolah anaknya gitu. Circle-nya hedon-hedon, suka ngafe, suka ini, tapi kita nggak bisa mengimbangi kondisi diri kita tidak sesuai dengan itu, dan juga nilai-nilai kita mungkin nggak sesuai gitu, ya udah kita mengalah aja untuk tidak mengikuti circle pertemanan itu. Jadi eh, untuk menentukan ini hal yang pertama perlu dilakukan adalah dengan menyadari diri sendiri gitu, menyadari kemampuan diri sendiri seperti apa. Daripada punya circle pertemanan tapi ternyata tidak mendukung secara sosial malah jadi bikin stres. Aduh, aku harus harus belanja tas Hermes nih, aku harus belanja tas branded lainnya misalnya seperti itu. Kan justru tidak mendukung secara sosial dirinya gitu. Oke, next. Kemudian menjunjung nilai bersama dalam keluarga. Nah, ini juga penting banget untuk mendiskusikan kembali dan direview kembali setiap beberapa saat, misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tentang nilai-nilai seperti apa yang perlu diprioritaskan dalam keluarga inti, gitu. Memetakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk memperjelas batasan-batasan. Ini juga termasuk batasan-batasan, misalnya batasan kita dengan teman lawan jenis di kantor, batasan kita dengan teman sesama jenis di kantor, apa yang boleh disampaikan tentang keluarga kita, apa yang tidak boleh disampaikan tentang keluarga kita, misalnya seperti itu. Dan ini tentu di setiap keluarga bisa berbeda-beda nilainya, jadi
pentingnya untuk mendiskusikan bersama dengan pasangan. Ketika tidak didiskusikan bersama, bisa jadi nilai dari istri dan suami itu berbeda dan jadinya nggak ketemu dan bisa bikin berantem itu juga gitu. Karena kita nggak punya nilai yang sama untuk berjalan bersama-sama gitu. Oke, next. Nah, kesimpulannya, setiap keluarga memiliki tantangannya masing-masing dan juga perlu usaha untuk membentuk keluarga tangguh. Komunikasi dan manajemen diri menjadi kunci utama menjaga hubungan harmonis dan keluarga. Dalam keluarga gitu ya. Jadi memang perlu adanya usaha dan nggak bisa serta-merta berjalan begitu saja untuk membentuk keluarga tangguh. Oke, terakhir ada sebuah quotes bahwa setiap keluarga memiliki tantangan yang unik, namun di balik setiap ujian ada peluang untuk tumbuh, saling mendukung, dan menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Oke, sekian dulu materi dari saya hari ini. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih Bu Farah atas materi yang telah disampaikan. Tadi sangat menarik ya Ibu sekalian mengenai tadi tips and trick lah kita bilang ya untuk membuat keluarga yang tangguh melalui jadi komunikasi yang efektif, terus harus efektif apa efek ya efektif juga ke pasangan dan jalan mengontrol manajemen diri kita sebagai seorang perempuan dalam hubungan. Mungkin tadi ada apabila dari materi tadi ada ibu-ibu sekalian ingin bertanya, bisa raise hand. Untuk penanyanya nanti akan ada door prize ya Mbak Devi ya. Untuk penanya terbaik akan ada door prize yang udah disiapkan sama Mbak Devi. Oke, boleh Mbak Saskia Hairul. Boleh open mic dan open kamera Mbak. Nah, silakan Mbak. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Ingin bertanya ya, Mbak. Sebelumnya aku ini apa ya, pasutri baru ya, pasutri baru yang baru mau injak umur 2 tahun pernikahan. Anak kami baru umur 8 bulan. Aku itu punya emosi yang sangat meledak-ledak ya kalau apa-apa itu. Jadi agak kurang sabaran. Terus cukup ekspresif kalau bilang terima kasih atau bilang maaf itu tuh benar-benar maafin aku ya, makasih ya gitu banget. Terus tapi suami aku itu bukan yang ekspresif. Jadi dia kayak ya, ya, udah ya, itu doang. Jadi aku tuh kadang kayak bilang makasih lagi tuh, nggak usah nanti juga dia bakal cuman bilang gitu-gitu doang. Jadi harusnya aku tuh bersikap seperti apa ya, kayak suami aku tuh bukan yang bisa diajak ngobrol, ayo kita ngomong kira-kira harusnya begini lah, itu bukan yang kayak gitu. Jadi aku harus gimana ya. Terima kasih. Langsung dijawab nih, atau gimana? Gimana? Langsung dijawab aja? Ya, boleh langsung dijawab aja untuk pertanyaan. Oke, jadi tadi Mbak Saskia itu adalah orang yang cukup ekspresif ya, tapi kebalikan nih sama suaminya. Suaminya itu cenderung menerima gitu ya, lebih nggak terlalu banyak hal yang disampaikan gitu. Oke, sebenarnya gimana? Sebenarnya balik lagi ya bahwa membentuk keluarga tangguh, membentuk komunikasi efektif itu kita nggak bisa di satu sisi doang gitu. Memang harus dari kedua belah pihak, harus dari berbagai sisi yang mendukung gitu. Nah, balik lagi gitu. Kalau misalnya memang Mbak Saskia merasa hal itu tidak masalah gitu, tidak tidak membuat Mbak Saskia merasa ada yang kurang, merasa ada yang tidak baik, itu nggak masalah sebenarnya hal-hal seperti itu, tapi tetap disampaikan. Kalau Mbak Saskia kan tadi udah baik ya, memberikan apresiasi, menunjukkan afeksi, seperti itu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya memang
suami kita tidak seperti itu, karena ada hal lain yang perlu kita garis bawahi adalah kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain gitu. Jadi memang kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol aja. Apa itu ya? Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita melakukan apresiasi ke pasangan kita, menunjukkan afeksi gitu. Ketika suami kita tidak membalas dengan hal yang serupa, itu ya ketika itu tidak masalah, tidak mempengaruhi perasaan kita, ya sudah tidak masalah. Nah, tapi kalau misalnya ternyata itu menjadi sebuah masalah gitu, mempengaruhi perasaan kita, kok gitu sih dia gitu, kita coba untuk sampaikan lagi dengan komunikasi efektif tadi, dengan coba dengan cara statement, bisa dengan menulis surat, mungkin kalau takutnya kalau langsung bisa meledak-ledak gitu ya, malah jadi nggak tersampaikan gitu. Bisa coba dengan menulis surat yang terstruktur dulu gitu. Misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya nggak semua orang juga akan tergugah gitu, tergugah hatinya dengan kita sampaikan gitu ya. Bisa kita dengan misalnya coba sepik-sepik lewat berbagi postingan Instagram misalnya seperti itu. Ini loh ada tentang membangun keluarga tangguh misalnya kita nemu gitu ya di Instagram tentang bagaimana berkomunikasi yang dengan baik, memperbaiki komunikasi dan lain sebagainya. Itu bisa coba dikirim-kirim gitu. Memang mungkin nggak sekali dua kali gitu. Karena memang informasi baru itu ketika nilainya tidak sama dengan apa yang dimiliki itu dia masuknya harus pelan-pelan banget gitu. Nggak bisa langsung jeder, kamu harus berubah nilai kamu menjadi seperti ini gitu. Nggak bisa gitu. Memang harus pelan-pelan menyampaikannya. Kemudian kalau memang nggak bisa juga, bisa kalau memang ini menjadi sebuah hal yang krusial, menjadi hal yang efek negatifnya cukup besar gitu dalam keluarga, bisa coba untuk diajak konseling gitu, diajak konseling pasangan. Nanti kan ada psikolognya, ada pihak ketiganya, nanti akan ditemukan nih sebenarnya tuh cocoknya gimana sih, baiknya seperti apa. Karena biasanya para suami ini, para pasangan, ataupun mungkin kita sendiri, itu ketika ada orang expert yang memberitahu dari luar luar keluarga kita, luar itu biasanya akan lebih menerima daripada diberitahu oleh orang terdekat gitu. Biasanya ada beberapa orang yang seperti itu. Jadi memang mungkin kalau misalnya ibaratnya dinasehati sama pasangan sendiri itu rasanya apa sih, kamu emang tahu apa sih, rasanya pasti seperti itu gitu. Ada beberapa yang merasa seperti itu gitu. Jadi memang dicoba dulu bertahap, apakah dengan dibicarakan langsung nyambung atau enggak gitu. Kalaupun misalnya nih ada juga yang dibicarakan langsung, coba pakai strategi komunikasi efektif tadi, kemudian udah sempat iya gitu. Oke, kita coba belajar bareng-bareng, tapi dalam perjalanan saya cuma sekali doang iyanya, terrealisasinya cuma sekali doang. Terus besoknya lagi udah enggak lagi gitu. Nggak apa-apa kita ingetin lagi karena memang perubahan itu tidak mudah gitu. Memang untuk membuat kebiasaan komunikasi efektif ini tuh tidak bisa sekali dua kali, tapi memang harus berkelanjutan terus gitu. Gimana Mbak Saskia? Nah, sebenarnya aku nggak ada masalah ya, masalah soal komunikasi sama suami karena memang dari awal kayaknya memang kayak gitu, jadi nggak ada masalah. Cuman maksudnya ada yang jadi masalah itu aku sendiri sebenarnya, kayak kalau lihat postingan di Instagram, TikTok atau sosial media lain gitu, ngelihat eh, standar keluarga sosial media gitu. Jadi kayak, oh keluarga aku ternyata bukan standar keluarga bahagia gitu. Jadi ngerasa kayak, apa iya benar ya? Padahal selama ini aku nggak ada masalah gitu, masalah komunikasi sama suami yang kurang ekspresif atau segala macam itu kayak nggak jadi masalah di aku. Tapi kayak standar keluarga bahagia di sosial media tuh kayak gini, seharusnya kayak gini gitu. Sedangkan di keluarga aku itu nggak kayak gitu gitu. Jadi yang ada masalah kayaknya di dalam diri aku karena terlalu melihat standar-standar keluarga orang gitu kayak. Oke, oke. Berarti ini ya sudah, maksudnya yang perlu di manage lagi adalah ekspektasi pribadinya gitu. Bagaimana bisa memanajemen diri tentang kondisi sendiri, emosi diri sendiri, seperti itu ya. Terima Mm-mm. kasih. Iya. Ya, ada lagi yang lain? Boleh ibu yang lain?
Apabila ada pertanyaan, mumpung juga ada Bu Farah nih ya, kita bisa langsung tanya ke yang ahli nih. Ayo boleh. Kalau nggak ada mungkin saya boleh ya ikut bertanya. Walaupun saya masih belum berkeluarga juga, namun kan ini bisa jadi bekal lah ya untuk nanti kalau sudah berkeluarga. Mungkin tadi terkait ekspektasi terhadap pasangan ya, Bu ya. Eh, Bagaimana sih Bu kira-kira kalau dari kita sendiri nih? Kita kan walaupun sudah merasa kayak, oh ya nggak apa-apa, mungkin emang dia seperti itu. Cuma kadang tuh kalau keulang lagi, ih kok gitu sih gitu. Kayak itu tuh terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Nah, apakah ada tips Bu untuk kita biar tidak ter apa ya, tidak terputar-putar di situasi seperti itu terus gitu Bu. Jadi kita bisa lebih legowo terus ya udah move ke selanjutnya gitu. Dan mungkin kita bisa lebih tidak gampang ke-trigger lah dengan perilaku pasangan yang mungkin memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sih. Oke. Berarti gimana caranya kita bisa memanage ekspektasi kita terhadap pasangan yang tidak sesuai gitu ya? Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Oke, yang pertama boleh sebenarnya disamakan dulu nilai sama pasangannya nih gitu. Pertama kita coba cari tahu dulu nilai yang sama dengan pasangan tuh apa gitu. Misalnya ini ada satu keluarga dia nilainya sangat agamis misalnya seperti itu. Kemudian jadi hal-hal norma yang sangat dipegang teguh oleh pasangan kita itu apa gitu. Nah, coba disamakan dengan diri sendiri. Cocok nggak nih, sama nggak nih nilainya gitu. Kalau misalnya sama, coba dicari tahu gitu, apakah bisa jadi hubungan berpasangan, hubungan apa ya, hubungan interpersonalnya itu bagaimana sih caranya? Apakah di situ diajarkan di dalam nilai-nilai tersebut? Misalnya kalau dia keluarga ini sangat agamis, boleh kasih contoh-contoh misalnya kalau dalam Muslim hadis-hadis Nabi gitu. Bagaimana sih hubungan interpersonal gitu? Apa sih yang idealnya gitu? Idealnya itu seperti apa sih gitu? Kayak gitu biasanya akan lebih ngena untuk perbaikan diri, untuk perubahan ya, untuk perubahan gitu. Jadi memang nggak sekadar ekspektasi, tapi kita juga karena kita mau membangun keluarga tangguh yang berkembang gitu ya, keluarga yang berkembang juga, jadi otomatis nggak cuma sekadar menerima doang dong gitu. Tapi kita juga sama-sama mau melakukan perbaikan gitu. Nah itu tapi dicari dulu nilainya apa? Apakah nilainya keluarga itu keluarga agamis atau mungkin keluarga internasional, misalnya seperti keluarga keluarga dengan high education. Oke, kita cari penelitian-penelitiannya nih. Kira-kira seperti apa sih hubungan yang oke itu, hubungan yang baik itu seperti apa sih, kayak gitu. Cara-cara yang baik itu seperti apa dan seperti apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan gitu. Gitu. Jadi memang nggak cuman sekadar menerima gitu ya. Kayak kalau lagu jangan cintai aku apa adanya, ibaratnya gitu ya. Tapi kita juga perlu untuk sama-sama tumbuh dan berkembang gitu. Nah, tapi kemudian itu kan kalau misalnya kita ngomong secara holistik keluarga gitu. Kalau kita ngomong secara pribadi, pribadi diri kita sendiri, tentu kita nggak bisa ya memaksakan orang itu untuk bisa berubah saat itu juga gitu. Nah, itu tadi yang balik lagi kita ngomongin tentang manajemen ekspektasi kita gitu bahwa dalam dunia ini gitu. Kalau misalnya kalau dalam psikoterapi bisa kita akan menekankan bahwa ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Mari kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Misalnya adalah kita bisa mengontrol emosi kita gitu. Walaupun emosi itu datang tanpa diundang, tapi kita bisa manage itu gitu. Kita bisa lebih tenang menghadapinya dengan relaksasi, misalnya seperti itu. Kemudian tindakan apa? Misalnya kita berusaha untuk menyampaikan terlebih dahulu apa yang kita mau, misalnya seperti itu. Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol apa? Reaksi pasangan kita, reaksi orang lain, itu tidak bisa kita kontrol gitu. Jadi yang penting apa? Yang penting kita sudah berusaha gitu. Tentang bagaimana
endingnya bagaimana reaksi lawan kita, ya udah itu bukan hal-hal yang bisa kita kontrol, jadi nggak perlu kita pusingin gitu, nggak perlu kita ambil hati lah ibaratnya seperti itu gitu. Terima kasih Bu Farah tadi. Berarti intinya kita tetap harus di kitanya ya kontrol utamanya ya. Jadi meskipun kadang nggak cocok, jadi dari manajemen diri kita ya, bagaimana kita mau mengolah, menerima apa yang disampaikan ke kita juga ya. Oke, baik. Mungkin Betul Ibu yang sekali. lain ada pertanyaan lagi? Terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir. Sudah, apakah sudah cukup untuk materi kita pada siang hari ini? Mbak Boleh Devi? Mbak Susan izin Oke, bertanya ya. boleh Mbak Devi, silakan. Nah, mohon izin bertanya Mbak Farah, ini mungkin terkait tentang LDR ya Mbak. Itu kaidah-kaidah yang harus kita terapin untuk biar komunikasinya efektif selama kita LDR itu gimana? Ada tips and triknya nggak? Terus untuk LDR itu apakah ada masa-masa waktunya kita harus LDR atau memang sekapanpun kita harus terima? Terus ya itu tips and triknya biar komunikasi tetap efektif selama LDR itu aja sih. Makasih Mbak atas jawabannya. Ibu maaf pause 5 menit ya, anak saya mau kamar mandi sebentar. Oh, ya, boleh silakan Ibu. Oke, maaf ya ada iklannya. Oke, gimana strategi komunikasi saat LDR ya? Strategi komunikasi saat LDR. Oke, jadi memang LDR ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Terutama kalau misalnya perbedaan waktu kerja antara antara istri di rumah misalnya gitu ya dengan para suami gitu. Nah, sebenarnya pada dasarnya sama cara apa gitu. Yang membedakan hanya medianya gitu. Yang membedakan kalau kalau LDR kita pakai yang paling medianya, apalagi kalau zaman sekarang ya udah ada video call, udah ada voice call, udah ada chat gitu. Itu lebih mudah lah ibaratnya daripada zaman dulu gitu. Cuman memang yang menjadi tantangan lagi adalah kalau misalnya ada perbedaan waktu kerja ini gitu. Ada misalnya waktu kerja istri di rumah, waktu kerja ini nggak cuman kerja secara formal ya, tapi bisa jadi kayak ngurus anak, mandiin, ngasih makan segala macam gitu. Cara cara yang paling oke adalah dengan membuat kesepakatan bersama gitu. Mari kita buat kesepakatan kalau kita harus berkomunikasi, misalnya gitu. Dalam satu hari harus ada video call satu kali, misalnya di waktu-waktu tertentu gitu. Harus ada eh, chat, misalnya ngabarin dalam sehari harus ada kabar, misalnya seperti itu. Mungkin ada beberapa keluarga yang merasa nyaman, tidak merasa nyaman nggak harus intens chat setiap hari, misalnya seperti itu. Cuman memang ada baiknya komunikasi itu tetap dilanjutkan. Walaupun sama-sama merasa nyaman gitu, walaupun sama-sama merasa nyaman nih suami istri yang LDR nih,
nggak apa-apa kok, aku tuh nggak harus setiap hari chat kok, nggak harus setiap waktu mengabarkan. Cuman yang ditakutkan, yang diantisipasi itu adalah merenggangnya bonding gitu. Yang diantisipasi adalah yang ditakutkan dari ketidakadaan intens komunikasi itu, ketiadaan bonding. Jadi kalau misalnya bondingnya makin merenggang, itu bisa jadi nanti malah membuat konflik-konflik lain itu mudah masuk kayak gitu. Mungkin memang sekarang rasanya kayak nggak masalah kok, aku nggak harus ngabarin, nggak harus ini, nggak harus tahu setiap waktu kondisi suami kau seperti apa, misalnya nggak apa-apa gitu. Tapi kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa, nggak tahu ke depannya apa yang dibutuhkan, misalnya kondisi suami di sana, bagaimana kondisi aku di sini, malah takutnya ini lagi-lagi yang ditakutkan yang menjadi antisipasi permasalahan kita ya itu jadinya ketika kita ada kebutuhan apa malah jadi nggak enak ngomongnya karena merasa kurang bonding, merasa kurang punya ikatan emosional yang kurang, misalnya seperti itu. Eh, dalam setiap hubungan itu memang yang penting itu adalah rasa ketergantungan itu penting. Rasa ketergantungan pada pasangan itu yang mengikat, itu yang mengikat pasangan untuk tetap punya ikatan emosional dan itu yang bisa membuat kita tetap stay gitu, tetap stay dalam hubungan kita kayak gitu ya. Jadi kalau strateginya seperti apa ya kurang lebih masih sama gitu. Cuman medianya aja yang diganti gitu. Jadi media chat, media video call, media voice call seperti itu. Gitu. Ada yang kurang jelas? Cukup. Makasih, Mbak. Iya. Terima kasih Bu Farah atas tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mungkin bisa dicukupkan ya Ibu untuk sesi sharing kita lah ya, kita bilangnya sesi sharing kita pada siang hari ini. Mungkin sebelumnya kita foto bersama dahulu sama Bu Farah. Mungkin Ibu-ibu sekalian izin boleh dinyalakan kameranya, berikan senyum tercantik. Oke. Sudah siap semua Ibu-ibu? Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih Ibu sekalian. Terima kasih juga saya sampaikan untuk Bu Farah Suhaila untuk waktunya telah berbagi dengan kami, dengan PKK dan Pendidikan Kota Bumi. Mungkin di lain waktu, semoga kita diberikan kesempatan lagi ya Ibu untuk sharing-sharing bersama lagi. Semoga sehat selalu untuk Ibu dan keluarga. Mengucapkan terima kasih Bu waktunya. Ya, terima kasih juga. Mohon maaf ya kalau ada salah kata, ada salah perbuatan yang ini yang dirasakan. Baik Ibu, mungkin apabila ada kegiatan selanjutnya, boleh dilanjutkan Bu Farah. Saya izin live duluan ya. Ya, Bu. Terima Terima kasih kasih. Ibu, sehat selalu. Saya mungkin memasuki acara selanjutnya. Kita akan ada arisan untuk periode di bulan Januari ini. Untuk dari arisannya, Nah, makasih Kakak Sausan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Neni, saya Usi dari bidang sosial budaya ingin menyampaikan hasil arisan kita kloter kelima. Untuk pemenang kloter kelima ada 2 orang, masing-masing ada 2 orang. Yang pertama Mbak Debbie dan saya. Kloter kedua ada Mbak Tia dan Mbak Ririn. Kloter 100 untuk Ibu
Nuraida dan Mbak Hani. Selamat untuk para pemenang. Nanti tolong bisa dibantu nomor rekeningnya ke saya, Bu Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Sausan. Terima kasih Mbak Sidiki untuk infonya tadi. Bisa ibu-ibu sekalian yang mendapatkan arisan untuk periode saat ini bisa langsung menjapri ya ke Bu Sidiki untuk rekeningnya. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya kita ada sesi pembagian door prize untuk Mbak Debbie. Untuk sesi door prize-nya bisa dipandu atau bagaimana? Dari Mbak Resa, monggo untuk Oh, ada press. baik untuk Mbak Resa. Oh. Untuk Mbak Resa, apakah ada di lokasi Mbak? Ya, tadi baru dapat info. Jadi untuk door prize tadi untuk dibagikan ke penanya di sesi materi tadi ya. Berarti tadi ada Mbak Saskia Hairul, Mbak Debbie, dan saya sendiri. Agak lucu ya, saya sendiri yang dapat jadinya. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya saja ya Ibu-Ibu sekalian. Kita akan memasuki acara pisah sambut pengurus. Jadi untuk pisah sambut pengurus ini akan ada anggota kita yang akan melanjutkan tugasnya lagi di unit yang baru dan ada anggota baru yang akan melanjutkan lagi nih tali tongkat estafet kegiatan dari PIKK ini dengan semangat yang baru juga. Mungkin boleh dibantu untuk pemutaran videonya. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali pulang bersama Tara, menghiasi diri merayakan genggaman tangan yang masih ada. Baik, kalau dari video tadi kesannya kayak pendek gitu ya, padahal sebenarnya kalau realnya itu panjang gitu ya, dari ceritanya, kenangannya, gitu. Ini di video perpisahan, bukan perpisah ya mungkin. Ini mungkin kalau dibilang ya tidak berjumpa sejenak. Tidak berjumpa sejenak dengan
bidang Ketua Bidang Koordinator dari Pendidikan, Mbak Yanti Singgi. Ya, Mbak Yanti Singgi yang saat ini akan dilanjutkan nih pangkat estafet pengurusannya ke Ibu Tami Ari. Dan mungkin sebelumnya mari kita dengarkan terlebih dahulu pesan dan kesan dari Mbak Yanti Singgi. Mbak Yanti Singgi hadir. Oh, mic-nya Mbak Yanti. Oke, Mbak Samsan. Sehat Mbak Yanti? Sehat. Alhamdulillah. Baik Mbak Yanti, mungkin bisa disampaikan nih Mbak Yanti pesan dan kesan selama menjadi pengurus di PIKK PLN Kota Bumi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Samsan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Tabikun. Yang terhormat Ibu Ketua UP3, yang terhormat Ibu Ketua PIKK UP3 Kota Bumi, Ibu Neni Abrar. Yang saya hormati Ibu-ibu Wakil Ketua UP3 Kota Bumi, Ibu-ibu Ketua ULP yang di Kota Bumi, Ibu-ibu pengurus, dan Ibu-ibu semua yang hadir di hari ini. Akhirnya ya, tiba juga di hari ini. Setelah sekian waktu kita bekerja sama. Setelah banyak hal, banyak kenangan yang kita rajut bersama, momen-momen indah, kenangan-kenangan indah. Balah akhirnya pada hari ini saya mengucapkan selamat tinggal di pengurusan UP3 Kota Bumi. Sedih ya rasanya meninggalkan tempat yang saya rasa udah seperti keluarga. Jadi saya tuh beruntung banget kenal ibu-ibu semua. Pas pertama datang tuh saya rasa sangat dihargain di sini. Ya. Ibrahim. Bentar ya. Maaf ya, intermezzo. Meninggalkan tempat yang sudah menjadi seperti keluarga bagi saya itu bukanlah hal yang mudah ya. Apalagi itu akhirnya saya di sini tuh bertemu sama teman-teman yang sudah menjadi sahabat saya, yang sangat kompak. Mbak Debbie, Nelly, Mbak Usi, Mbak Nadia, Mbak Nima, Mbak Sausan, Mbak Fitri, dan ibu-ibu semua yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Terima kasih untuk semuanya, untuk kerjasamanya, untuk persahabatannya, untuk kekeluargaan yang telah kita bangun. Setiap pengalaman, setiap kerjaan, bukan kerjaan sih sebenarnya ya, setiap kegiatan yang kita lalui itu telah memberikan banyak pengalaman yang berharga yang tidak mungkin saya lupakan. Terima kasih kepada Ibu Neni atas bimbingan dan arahannya. Saya mohon maaf ya Bu, tidak bisa membersamai Ibu di kepengurusan PI Kota Bumi selanjutnya. Terima kasih kepada tim pendidikan yang luar biasa, Mbak Fitri yang sigap pas respon, Mbak Efta, Mbak Nadia yang nggak usah disuruh-suruh udah langsung kerjain, Mbak Sausan di sela-sela kesibukan kerjaannya masih mau ngurusin, masih mau jadi MC. Makasih ya Mbak Sausan. Saya bangga menjadi bagian dari tim pendidikan ini.
Terima kasih kepada ibu-ibu pengurus semuanya. Tanpa ibu-ibu pengurus, nggak mungkin acara kita itu bekerja dengan baik. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya minta maaf ya apabila selama kita berinteraksi, ada perkataan atau perbuatan saya atau hilaf saya yang menyakiti hati ibu-ibu semua. Tidak ada maksud buat menyakiti. Saya berharap kita dapat terus menjalin silaturahmi ya, walaupun kita sudah tidak di kepengurusan yang sama lagi. Kalau ada yang main ke Jawa, tolong kabarin ya. Semoga kita bisa ketemu. Pak Fitri sayang juga. Kak Lili, terima kasih banyak untuk semuanya. Besar harapan saya untuk PI Kota Bumi, semoga semakin kompak lagi, semakin maju lagi, semakin kreatif ke depannya. Banyak yang ingin saya ucapkan ya, tapi rasanya kok makin sedih ya. Padahal ini udah saya siapkan mental saya itu udah sebulan lebih ya. Tapi tetap ternyata pas acara tetap sedih ternyata. Karena ibu-ibu semua memiliki tempat di hati saya. Beta, tolong jagain anak-anak. Mbak Beta pasti ngomong gitu terus. Saya titip anak-anak ke Mbak Beta. Ibu-ibu maksudnya. Saya titip ibu-ibu Mbak Beta. Dan ibu-ibu semua yang tidak bisa saya sebutin satu persatu, Mbak Yani. Maaf ya, maaf untuk semuanya, untuk semua hal. Saya ucapin terima kasih untuk semua hal. Untuk baiklah, saya nggak bisa berlama-lama lagi. Terima kasih atas kenangan indah yang kita ciptakan bersama ya, ibu-ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang buat ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam. Salam sayang juga buat Mbak Yanti. Terima kasih Mbak Yanti untuk pesan dan kesan yang telah disampaikan. Sepertinya udah lewat sebulan pun masih seger nih kayaknya ini, sedihnya ini. Sekarang ini karena emang mendalam banget nih Mbak Yanti, ya ampun. Iya. Wah. Baik Mbak Yanti, terima kasih tadi kembali untuk pesan dan pesan yang telah disampaikan untuk ibu-ibu sekalian. Semoga Mbak Yanti di tempat yang baru sekarang nanti juga bisa menemukan keluarga yang bisa menerima Mbak Yanti juga bisa saya ke Mbak Yanti juga dan keluarga. Mungkin saya lanjutkan lagi. Mungkin setelah kita memberikan pesan dan kesan dari Mbak Yanti Singgi, kita akan memasuki ke perkenalan untuk koordinator bidang pendidikan selanjutnya, yaitu dari Mbak Tami Ari. Tami Ari, apakah sudah hadir? Sudah. Baik. Boleh dipersilakan Mbak untuk perkenalan dirinya. Baik. Yang terhormat Ibu Neni Abrar, yang terhormat dan tersayang semua ibu-ibu pengurus PIKK, UP3 Kota Bumi, ULP, semua ULP, dan juga Mbak Yanti. Iya Mbak Tami. Selamat datang di Kota Bumi. Iya. Saya ucapkan juga selamat ya Mbak kembali ke Jawa. Sudah lolos dari Lampung ya. Iya Mbak.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk ibu-ibu semua. Perkenalkan saya Tami, istri dari Bapak Ari Sumanto. Di sini saya kebetulan sekarang saya lagi ada di Kota Bumi, di kosannya Mas Ari, karena mumpung anak-anak libur. Jadi tujuannya biar anak-anak tahu bapaknya kerja di mana sekarang, posisinya di mana, dan kasih tahu juga kamarnya juga gini. Dengan harapan anaknya nanti mengurangi rasa rewel ketika jauhan, karena ini untuk pertama kalinya kami jauh-jauhan. Dan masih alhamdulillah masih dalam satu provinsi. Eh, di sini saya mempunyai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Yang pertama TKB 6 tahun, yang kedua TKA 5 tahun. Dan untuk lihat video tadi, perjalanan Mbak Yanti tadi, luar biasa ya kalau sudah semuanya dikerjakan dengan tulus, dari hati, dan saya yang baru lihat pun kena gitu. Luar biasa sekali, dan Mbak Yanti sudah membuat standar tinggi buat saya untuk meneruskan ini. Semoga nanti ke depannya saya juga bisa melakukan hal yang baik, yang seperti Mbak Yanti lakukan di pengurusan PIKK UP3 Kota Bumi ini. Karena ini jujur pengalaman pertama saya bergabung di PIKK. Dari tahun 2016 saya menikah dengan Mas Ari. Tuh. Untuk kedepannya, saya tetap meminta bantuan, arahan dari Ibu Neni, Abrar, dan juga dari ibu-ibu yang lain. Jangan sungkan menegur saya jika saat itu saya melakukan kesalahan atau terlalu memberikan ide-ide yang ternyata tidak bisa terrealisasi atau tidak bisa diaplikasikan di kegiatan di PI. Dan saya juga dari awal kepengurusan ini, mulai dari ruangan PI pun saya sudah sounding ke Mas Ari sebagai Asman Sekum, KKU, gimana untuk ruangan PI, dan saya juga menyampaikan sedikit-sedikit hasil raker kita ke Mas Ari, karena beliau juga yang akan melihat anggaran dananya, terutama dari keuangan kita yang memakai dana kantor, seperti itu. Biar beliau juga nggak kaget gitu ke depannya gimana, karena ini juga waktu beliau dulu di APD, dulu nyebutnya APD, sekarang UP2D ya. Itu juga kan PI-nya Kenapa sih orang pakai baru terbentuk, secara kegiatan PI juga belum banyak. Dan di sini baru masuk ke UP3 Kota Bumi, yang kegiatannya sepertinya sudah berjalan dengan baik gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan sekarang. Ini anak saya yang laki-laki. Maaf Ibu. Ya. Baik, silakan dilanjutkan Mbak Susan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tami atas kenalannya. Salam kenal Mbak Tami. Saya Sausan, saya juga kebetulan di pendidikan Mbak. Jadi semoga nanti kita ke depannya bisa bekerja sama dengan baik Mbak ya. Mohon bimbingannya juga. Baik, mungkin selanjutnya kita ada anggota kepengurusan baru. Itu mungkin kita juga bisa kenalan. Pertama-tama mungkin kita bisa kenalan terlebih dahulu dengan Mbak Saskia Hairul. Apakah ada di lokasi Mbak Saskia Hairul? Boleh perkenalan dulu Mbak Saskia, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Neni, ibu yang lain. Perkenalkan, saya Saskia Hoirul. Saya domisili di Kota Bumi. Suami saya di ULP Bumiabu, bagian TLT. Apalagi ya, udah kaya. Terima kasih.
Sama Mbak Saskia. Mbak Saskia kalau boleh tahu nanti masuk di bidang mana Mbak Saskia? Oh iya, di bidang ekonomi. Bidang apa? Oke. Mbak Saskia, terima kasih atas kenalnya Mbak Saskia. Salam kenal. Semoga bersehat di kota bumi ya. Ya, Oke, selanjutnya kita akan perkenalan dengan Mbak Bernika. Mbak Bernika dari di lokasi Mbak Bernika. Oke, boleh dimulai Mbak Bernika perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bernika Rahmaida Putri. Nama panggilan saya Bernika. Sekarang saya penempatan kerja di PLN UP3 Kota Bumi di bagian bidang transaksi energi. Untuk kedepannya saya mohon arahan dan bimbingan dari ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya untuk melanjutkan kepengurusan di PIKK Kota Bumi ini. Terima kasih. Mbak Bernika. Sama-sama Mbak Bernika. Mbak Bernika juga akan masuk di kepengurusan di bidang mana Mbak Bernika? Di bidang pendidikan, Mbak Susan. Oke Mbak Bernika. Terima kasih Mbak Bernika untuk perkenalannya. Salam kenal Mbak. Sama Mbak Susan. Oke. Mungkin untuk menutup sesi pisah sambut pengurus kita kali ini, mari kita dengarkan pesan dari Ibu Nani Abrar selaku Ketua PIKK Peladupedia Kota Bumi. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, ada saatnya datang, ada saatnya pergi, dan begitulah sepertinya kehidupan kita di PLN ini ya. Jadi pergi bukan berarti kita tidak akan eh, ada apa? Tidak akan berjumpa lagi ya. Kita pergi itu ya untuk kita akan meraih yang lebih. Semoga kita dapat meraih yang lebih baik lagi dan tidak yang kita pergi pun nanti akan ada yang menggantikan kita. Kepada Bu Yanti Singgi, walaupun kita tidak apa ya, baru sedikit sekali kita untuk bertemunya, mungkin ya di untuk bertemu tatap muka kita belum pernah, tapi di saya masuk dan Bu Yanti keluar eh, itu waktunya sangat sedikit sekali, tapi melihat saya juga melihat kegiatan yang sudah Bu Yanti Singgih lakukan selama ini di UP3 untuk Kota Bumi ini sangat banyak dan saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas dedikasinya, serta kontribusinya pada PIKK UP3 Kota Bumi. Semoga Bu Yanti Singgi, apa yang telah Bu Yanti Singgi lakukan selama ini di UP3 Kota Bumi, juga hanya Allah lah yang dapat membalasnya, dan persaudaraan yang Bu Yanti Singgi yang ada di UP3 Kota Bumi, semoga masih dapat berlanjut bersama teman-teman di sini. Kemudian mungkin saya tidak banyak ini ya, karena kita tidak banyak berkontak sebelumnya yang memang waktu saya masuk dan Bu Yanti keluar juga sedikit. Ya apapun itu, mungkin ya terima kasih atas kerjasamanya seperti itu. Kemudian untuk yang baru Bu Tami Ari, Bu Bernika dan Bu Mbak ini ya Mbak apa yang baru satu lagi ya. Terima kasih, selamat bergabung di pengurusan UP3 Kota Bumi. Semoga kita bisa bekerja sama di bagian masing-masing, walaupun kita berjauhan. Semoga persaudaraan kita tetap terjaga dan kerjasama tetap bisa berjalan dengan baik. Kita sudah mengancang-ancang kemarin yang agenda kita, semoga nanti bisa kita kerjakan dengan baik. Mungkin
Hanya itu saja yang bisa saya katakan. Terima kasih kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu eh, panitia, ibu-ibu pengurus, ibu-ibu anggota PIKK P3 Kota Bumi, dan ibu-ibu Purnabakti. Semoga nanti berikutnya kita dapat lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, eh, yang bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Neni atas pesan yang telah disampaikan. Dan dengan ini juga kita sudah sampai ke penghujung acara, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan datang untuk ke pertemuan rutin kita dan bisa sambut pengurus PKK UP3 Kota Bumi. Mohon maaf apabila selama pembawaan acara ini saya ada salah kata atau perbuatan, dan mungkin bisa dicukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi, sampai berjumpa lagi. Dan Mbak Yanti, sampai jumpa lagi ya Mbak di Jawa. Kamu bisa kita main lagi ya Mbak Yanti. Mungkin bisa dicukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Ibu semua sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.